62. Clara wanita simpanan. Clara terkejut mendengar suara lantang seseorang. Dia berbalik melihat ke arah datangnya suara tersebut. Tampak Bram berdiri tepat di pintu slide menuju kolam renang. Clara sedikit terperanjat. Rasa sakit di kakinya seakan tak lagi terasa. Dia memaksa berdiri, begitupun dengan Dante yang langsung naik ke atas kolam karena merasa syok melihat kedatangan Bram. Dante dan Clara berdiri tepat di tepi kolam. Amarah Bram semakin memuncak ketika melihat Dante hanya memakai underwear yang menutupi bagian intimnya. Bram bergegas menghampiri Dante. Buk, biur, Clara terperangah. Bram baru saja menendang tubuh Dante hingga Dante kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke kolam. Bram bergegas membuka kemejanya. Biur. Lagi-lagi Clara dibuat terkejut ketika Bram melompat ke kolam dan menghampiri Dante. Bram menarik paksa Dante menuju tepi kolam. Bram mendorong tubuh Dante hingga punggung Dante menabrak dinding kolam. Buk, Bram. Clara berteriak melihat Bram mempersalahkan Dante. Buk. Oh, astaga, kalian apa-apaan? Teriak Clara lagi ketika melihat Dante membalas Bram. Kali ini Dante melawan. Bahkan Dante tak memberikan celah bagi Bram untuk kembali menghantam. Sudah cukup. Aku mohon, teriak Clara. Clara merasa panik melihat pergulatan kedua pria di hadapannya itu. Dia tak tahu harus melakukan apa. Kedua pria itu bahkan tak menghiraukan teriakannya. Clara mencari sesuatu yang mungkin dapat menghentikan Bram dan Dante. Clara melihat sebuah guci yang berukuran tak terlalu besar yang berada tepat di samping pintu. Dia mengangkat guci tersebut. Cukup. Prang. Clara berteriak seraya melemparkan guci itu ke kaca pintu slide. Kaca itu hancur terkena hantaman guci. Sontak perhatian Bram dan Dante teralihkan dan mengarah pada Clara. Napas Clara memburu. Dia melihat Bram dan Dante bergantian. Kalian sudah tak waras. Geram Clara dan masuk ke dalam apartemen seraya menangis. Clara syok. Sebelumnya dia tak pernah melihat pertengkaran seperti itu secara langsung. Apalagi itu tepat di hadapannya. Brak. Clara masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamar itu dengan keras. Sementara itu, di kolam Bram mendorong tubuh Dante dan dia bergegas naik ke atas kolam. Tak lama Dante menyusul naik ke atas kolam. Kini Dante dan Bram berdiri saling berhadapan. Napas keduanya memburu dipenuhi dengan amarah. Dasar pengkhianat, geram Bram dan akan kembali menghantam Dante. Dengan cepat Dante menangkis tangan Bram. Kamu salah paham. Geram Dante. Bram terkekeh. Kamu pikir aku buta? Hah? Apa-apaan penampilanmu? Kamu berada di kolam bersama Clara. Kamu lancang berani mendekati istriku. Teriak Bram. Dante mengerutkan dahinya. Bukankah Clara wanita simpanan Bram? Mengapa Bram justru mengatakan Clara adalah istrinya? Dante bergegas mengambil handuk dan melilitkan di pinggangnya agar menutupi bagian itunya yang hanya ditutupi underwear. Aku tak mengerti maksudmu. Bukankah dia wanita simpananmu? Ucap Dante. Tak ada sebutan tuan lagi untuk Bram. Tentu saja Dante merasa kali ini Bram benar-benar keterlaluan. Bram menghajarnya hanya karena sebuah kesalahpahaman. Bahkan Dante hanya berniat membantu Clara dan tak pernah berpikir yang tidak-tidak terhadap Clara. Bram menggeram. Dia meninggalkan Dante menuju ke dalam apartemen. Bram mencari Clara ke kamar. Di sana tak terlihat keberadaan Clara, namun terdengar gemericik air dari kejauhan. Suara itu berasal dari kamar mandi yang jaraknya cukup jauh dari posisi Bram. Bram bergegas menuju kamar mandi. Dia melihat Clara duduk di kloset kamar mandi seraya menangis. Brak. Bram menutup pintu kamar mandi dengan cukup kuat. Apa ini kelakuanmu selama tak ada aku? Hah? Geram Bram. Clara menatap Bram. Aku tak mengerti maksudmu. Ucap Clara. Bram mengembuskan napas kasar. Dia mengepalkan tangannya. Ingin rasanya memberikan pelajaran pada Clara. Tetapi kehamilan Clara seakan menahannya untuk memberikan pelajaran pada Clara. Tentu Bram bukan pria yang akan tega menyakiti wanita yang tengah mengandung. Terlebih, yang Clara kandung adalah darah dagingnya sendiri. Apa selama tak ada aku kalian sedekat itu? Hah?
Apa kalian diam-diam memiliki hubungan spesial di belakangku? Tanya Bram dengan nada penuh penekanan. Sungguh dia bisa gila karena menahan amarahnya. Rasanya, Bram ingin melempar sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya. Melihat Clara bicara dengan pria lain saja darah Bram terasa mendidih. Apalagi melihat Clara dalam posisi sedekat itu dengan Dante, ingin rasanya meanu Dante saat itu juga. Kamu hanya salah paham. Seharusnya kamu tak langsung emosi seperti itu. Apalagi sampai memukul Dante. Ucap Clara. Bram memicingkan matanya. Apa kamu sedang membela Dante? Dan menyalahkan aku? Clara. Ucap Bram tak habis pikir. Bram berpikir. Seharusnya Clara membela dirinya. Karena dialah suaminya. Nyatanya. Clara justru mencoba membela Dante. Aku tak membela siapapun. Aku hanya mengatakan kebenaran. Jika tak ada dia, aku mungkin sudah mati tenggelam di kolam tadi. Ucap Clara. Bram terkekeh. Clara mencoba membodohinya. Bahkan Bram tahu Clara bisa berenang. Mana mungkin seseorang yang bisa berenang akan membiarkan dirinya sendiri tenggelam dan mati sia-sia. Ya, mungkin saja terjadi jika niatnya adalah untuk bunuh diri. Jangan membodohiku dengan alasan murahan seperti itu, Clara. Aku bahkan tahu kamu bisa berenang. Ucap Bram. Clara mengerutkan dahinya. Dia merasa kecewa karena Bram tak mempercayai ucapannya. Katakan, ada hubungan apa antara dirimu dengan pria sialan itu? Hah? Teriak Bram. Clara terkejut ketika Bram memaksa dirinya untuk bangun. Clara merasa kesulitan dipaksa berdiri seperti itu. Bram bahkan mencengkram bahunya. Jangan permainkan aku. Clara, katakan padaku. Ada hubungan apa di antara dirimu dan Dante? Apa dia juga telah menyentuhmu? Teriak Bram. Bram, plak. Clara membentak Bram. Dia tak terima karena Bram berteriak tepat di wajahnya. Entah apa lagi yang harus Clara jelaskan. Sementara Bram sendiri tak percaya dengan kebenaran yang dia katakan. Clara. Bram menatap Clara dengan tajam. Kenapa? Hah? Kenapa kamu tak pernah percaya padaku? Aku mengatakan kebenaran. Dan kamu tetap tak percaya padaku. Apa itu yang kamu sebut dengan cinta? Kamu pernah mengatakan, kamu mencintaiku. Tetapi cinta bukan seperti ini. Bram. Kamu memaksaku mengatakan kebenaran yang sudah kukatakan. Kamu menyudutkanku dengan pertanyaan tak masuk akal. Sementara kamu tahu aku adalah istrimu. Aku wanita yang kamu nikahi. Dan kamu pria yang aku nikahi. Aku bahkan tak pernah berpikir mengkhianatimu. Sekalipun kamu memiliki wanita lain. Geram Clara. Bram terdiam mendengar ucapan Clara. Dia melemaskan tangannya hingga tangannya terlepas dari bahu Clara. Tangan Bram tak lagi mencengkram bahu Clara. Tolong. Jika kamu mencintaiku, maka kenalilah aku. Bram, dengan begitu, kamu akan mengerti siapa diriku yang sebenarnya. Setelah itu, jangan memaksaku untuk terus mengatakan kebenaran lagi dan lagi. Aku sungguh lelah. Lirih Clara. Lagi-lagi Bram terdiam. Clara berniat keluar dari kamar mandi. Tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar pertanyaan Bram. Apa kamu menyesal menikah denganku? Tanya Bram. Bersambung.